Selamat siang, anak-anakku. Salam sehat. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sosialisasi tentang aplikasi Mobscreen berkaitan dengan penjaringan kesehatan peserta didik, baik itu untuk kelas 7, 8, maupun kelas 9. Dan kegiatan ini atau penjaringan ini kita bekerja sama dengan Puskesmas Turi khususnya ya. Dan sebenarnya ini merupakan program dari Dinas Kesehatan. Nah, anak-anak, apa itu tentang aplikasi Mobscreen dan sebagainya nanti akan Ibu jelaskan. Tapi sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu kegiatan kita ini dengan berdoa. Mohon berkat kepada Tuhan supaya semuanya bisa berjalan lancar, tak kurang suatu apapun. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, terima kasih. Budia tetap berharap anak-anak dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, tetap semangat. Jangan patah semangat. Baik, mari kita mulai saja. Apa itu Mobscreen? Aplikasi Mobscreen Penjarkes atau penjaringan kesehatan peserta didik itu merupakan bentuk lain dari sistem pendataan kesehatan manual yang sebelumnya. Jadi anak-anak kalau biasanya itu setiap tahun sekolah itu bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan screening terhadap anak-anak atau melakukan penjaringan kesehatan yang biasanya dilakukan oleh petugas puskesmas datang ke sekolah. Nah, untuk kali ini karena situasinya pandemi COVID, maka akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Aplikasinya namanya aplikasi Mobscreen. Nah, aplikasi ini berbasis online yang berisi tentang kuesioner kesehatan, kemudian form strength and difficult questionnaire, kemudian dominasi otak, modalitas belajar, dan pertanyaan sederhana terkait tentang kesehatan peserta didik. Aplikasi ini dapat diunduh di Play Store dengan menggunakan telepon pintar berbasis Android atau bisa juga dengan menggunakan laptop. Kemudian, satu telepon pintar atau satu HP, satu laptop yang sudah terinstal atau yang sudah diinstal dengan aplikasi Mobscreen ini dapat digunakan untuk entry data lebih dari satu siswa. Jadi anak-anak jangan khawatir. Kalau nanti kesulitan bisa meminjam laptop atau HP temannya untuk membuka aplikasi Mobscreen ini atau mengisikan data-data kalian. Gitu ya. Itu tentang Mobscreen, aplikasi Mobscreen-nya. Lalu apa keuntungan aplikasi Mobscreen Penjarkes ini? Keuntungannya satu, menggantikan metode pengumpulan data versi lama, jadi tidak membutuhkan kertas dan penggandaan. Kalau yang dulu, yang petugas datang itu kan selalu pakai kertas ya, tapi sekarang tidak. Itu hanya menggunakan aplikasi. Kemudian mudah diaplikasikan, mudah digunakannya. Keuntungan yang lain, data yang di-entry atau data yang dimasukkan oleh orang tua atau siswa itu langsung masuk ke aplikasi www.penjarkes.diy.web.id yang dijalankan mulai tahun 2019. Keuntungan yang keempat, tidak membutuhkan kuota internet yang besar karena aplikasi didesain sederhana sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan yang kelima, data yang di-entry bersifat rahasia, hanya diketahui oleh siswa atau orang tua dan petugas puskesmas. Karena aplikasi www.penjarkes.diy.web.id menggunakan fasilitas login. Itu
5 keuntungan aplikasi Mobscreen Penjarkas. Lalu cara mengunduh aplikasi Mobscreen Penjarkas dan cara pengisian data siswa dapat dilihat di video berikut ini. Jadi anak-anak ibu akan menayangkan videonya, contoh atau cara mengunduh aplikasi Mobscreen, kemudian cara pengisian datanya. Silakan anak-anak perhatikan dan silakan simak, kemudian nanti anak-anak silakan segera mengunduh dan mengisikannya. Begitu ya. Tapi anak-anak perlu tahu bahwa yang ibu tayangkan ini memang bukan yang dari Turi atau dari Sleman. Ini hanya contoh caranya saja. Anak-anak nanti bisa mencontohnya. Oke, silakan. Ibu akan putar. Salam sehat. Puskesmas Sewan 1 bersama sekolah melaksanakan program penjaringan kesehatan anak sekolah yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki masalah kesehatan agar segera dapat tertangani. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penjaringan pada tahun 2020 ini dilaksanakan secara daring untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Aplikasi yang digunakan adalah Mobscreen Penjarkas yang dapat diisi oleh siswa bersama orang tua. Bagaimana cara pengisiannya? Kita simak video berikut. Untuk mengunduh aplikasi, silakan buka mesin pencarian dan ketikkan Mobscreen Penjarkas. Anda juga bisa mengunduhnya melalui Play Store. Setelah pengunduhan aplikasi selesai, lakukan penginstalan. Setelah aplikasi selesai diinstal, buka aplikasi dan klik isi kuesioner, pilih jenjang sekolah anak, kemudian kabupaten pilih Bantul, dan untuk puskesmas pilih Puskesmas Sewan. Selanjutnya, pilih nama sekolah siswa, isikan nomor induk siswa, isikan pula tanggal lahir siswa. Klik lanjut dan lengkapi data diri siswa. Data nomor induk siswa dan NISN didapatkan dari sekolah. Bila data sudah terisi lengkap, klik simpan. Lalu, klik isi kuesioner. Siswa dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan ini secara mandiri ataupun dengan bantuan orang tua.
Terdapat 4 bagian pertanyaan pada aplikasi ini. Bagian 1, kuesioner. Bagian 2, SDQ. Bagian 3, modalitas belajar. Dan bagian 4, dominasi otak. Tiap selesai mengisi satu bagian pertanyaan, klik menu lanjut. Notifikasi akan muncul jika ada pertanyaan yang belum terisi. Bila semua pertanyaan sudah terisi, klik kirim. Bila ingin mengisi data siswa lain, klik logout terlebih dahulu. Mudah bukan? Gunakan 10 menit Anda demi kesehatan siswa Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi cara pengisiannya. Nah, sudah jelas ya, itu cara pengisiannya. Memang contoh yang ditayangkan itu tadi dari jenjang SD. Untuk itu, anak-anak silakan nanti kalau mengisi, silakan isi yang jenjang SMP. Kemudian untuk kabupatennya, silakan pilih dengan di Kabupaten Sleman. Dan puskesmas yang dipilih, karena kita bekerja sama dengan Puskesmas Turi, maka puskesmas yang dipilih adalah Puskesmas Turi. Jelas anak-anak? Kalau nanti dalam pengisian atau dalam pengunduhan ada kesulitan, silakan anak-anak boleh bertanya kepada Bapak Ibu Guru, boleh WA ke Budia, boleh WA ke Bapak Ibu Guru yang lain, silakan boleh bertanya. Nanti kami akan upayakan untuk menjelaskan. Jika nanti Ibu tidak bisa menjawab, maka Ibu akan tanyakan ke pihak puskesmas supaya menjelaskan lebih lanjut. Jelas ya? Jelas anak-anak untuk pengunduhan dan pengisiannya? Baik, nanti akan Ibu tunggu untuk pengisiannya. Setelah ini silakan anak-anak segera mengunduh aplikasi Mobscreen dan mengisinya. Untuk pengiriman ditunggu paling lambat hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020. Pengisian data ini tidak harus dilakukan di jam kerja anak-anak. Boleh dilakukan di malam hari, sore hari, pagi hari, apapun siang hari. Jadi silakan anak-anak boleh pilih waktu yang tepat untuk pengisian ini. Jangan lupa siapkan datanya ya, termasuk NISN. Kalau NISN itu biasanya ada di
rapotmu atau ada di ijazah kalian itu ada tercantum NISN. Kemudian kalau NIS itu juga ada di rapot kalian. Jelas anak-anak? Baik anak-anak, untuk sosialisasi ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang dan salam sehat.